Kelek sama Bagong, jadi keleknya Bagong. Oke, gue lagi sama abang-abang dari USB Ultra School Budinia. Gue di sini lagi sama para foundernya dari Budinia. Bang, perkenalkan diri dulu biar kawan-kawan penonton kita biar pada kenal sama lu gitu kan. Biasa dipanggil Kelek sih sama teman-teman ya. Oke, Kelek ya kan dari gue lagi sama Kelek dan satu lagi. Nama gua Bahri, dipanggilnya Bagong. Biasa dipanggilnya Bagong. Iya. Ada Kelek sama Bagong, jadi keleknya Bagong. ngeri. Oke, kalau bisa dibilang kalau kalian ini di Budinia itu sebagai apa tuh? Gue sebagai founder sih. Sama Bagong juga founder ya, tapi sekaligus kapo juga. Berarti kaponya itu di sana tuh ada dua. Iya. Di saat angkutan. Saling backup lah. Lu angkatan berapa, Bang? Gue lulusan tahun 2017. Lulusan 2017 sama berarti. Sama 2017. Sekelas juga jangan-jangan. Beda. Gue TKRC. Oh, jadi beda Sama, jurusan iya. ya? Beda. Jurusan sama. Beda kelas. Beda kelas. Intinya lu sahabat kental ya? Ya, bisa dibilang. Sebenarnya sih kita bertiga founder tuh. Sama satu lagi Bang Faisal. Bang Faisal. Iya. Dia kemana tuh orang? Ya lagi ada halangan lah. Oh, nggak bisa hadir sekarang. lagi PMS dia. Bener, PMS. Lagi halangan lagi PMS. Lagi merah dia. Bener. Nah, oke, gue tertarik banget buat ngebahas Budinia karena ketika matchnya dari sekolahan Budinia, biasanya orang itu dibikin merinding sama kreativitas dari Ultra School Budinia ini. Iya. Saya tertariknya, kok lu bisa sih ngelakuin itu? Sedangkan kan lu masih pada sekolah nih, ya kan? Tapi lu bisa kepikiran sampai ke situ. Tapi sebelum kita ngebahas ke situ, gue pengen ngulas dulu nih sejarahnya dari Budinia. Nah, kapan sih kalau gue boleh tahu dan penonton bisa tahu berdirinya Ultra School Budinia itu kapan sih? Sebelumnya emang udah ada dari petinggi, bukan petinggi sih, kayak alumni kita yang sebelumnya kita waktu gua kelas 2 dia kelas 3 kan. Coba sih gua belum terstruktur ya, masih ya kalau ada match paling ya nonton biasa, supporter biasa kan. Awal berdirinya sih pas gua naik kelas 3 tuh ke situ melek, kan karena suka ada event juga kan bola ya, waktu itu bola. Oh, masih bola LPI. Oh ya, Liga Bola itu ya. Liga Bola Pelajar Indonesia itu kan, iya, kalau nggak salah. Benar. Nah, terus gua melek di situ, kenapa sih gak bikin kayak supporter yang mungkin bisa dibilang resmi lah harusnya gitu ya, yang mungkin terstruktur biar semuanya enak. Awal berdirinya tanggal 1 November 2016 ya? 2016. 1 November, berarti sekarang Oktober. Sebentar depan kita lagi. Buon ya. Yang keberapa itu? 4 tahun Bang. Keempat tahun ya. Iya. Lumayan tua lah ya Ya supporter. lumayan. Nah, lanjut. Ya di situ kita ngadain kelas, kita narikin adik kelas kan. Akhirnya terbentuk lah. Waktu itu belum USB namanya, belum Ultra School Budinia Pamiglia. Masih Budinia Pamiglia. Itu ketika lu kelas 1 itu masih Budinia Pamiglia? Bukan, waktu gua kelas 3 namanya. Oh, kelas 3 masih Budinia Pamiglia. Berarti kan memang tapi udah Ultras kan? Udah Ultras, cuman namanya doang. Kita ambil kultur Ultras gitu. Gitu. Berarti perubahan nama ini ketika kalian menjabat ini sebagai kapo. Iya. Oh, kenapa lu sampai berpikiran merubah nama itu? Ya karena kan kita benar-benar ngambil nganutnya ke kultur Ultras ya. Ya udah kita buat aja gitu, buat nama Ultra School Budinia sama yang ladiesnya. Ladies Ultra School Budinia ada. Ada juga ladiesnya. Ada. LUSB. Ladies Ultra School Budinia. Mantap. Jadi mereka bukannya kebagi, tapi kan lebih kayak lu kayak menaungkan, ada naungannya namanya LUSB. Ya, jadi lu ada yang dari cowoknya dan ada ceweknya juga. Dan lebih kayak kerangkul dan kayak terkoordinir lah ya. Itu berbarengan juga ketika lu berubah nama itu. Berbarengan. Oh.
mantap itu banyak LUSB-nya. Ya lumayan sih. Lumayan lah. Gue jadi ngomongin cewek. Gak apa-apa, keperluan cewek. Pemanis tribun cuy. Iya benar-benar. Ya kan beda dari tribun. Oke. Nah, terus ketika lu ada perubahan nama ini, apa sih yang lu pikirin sampai lu harus kayaknya kan menurut gua kan Budinia Famiglia kan sama-sama ultras tetap ya. Maksudnya tetap nganutnya kan ke ultras, tapi kenapa sih lu berpikiran kayaknya kita harus ganti nih namanya gitu loh. Nah, dari Bang Bagong, menurut lu gimana? Ya biar saling terorganisasi aja gitu Bang. Biar enak lah dilihatnya gitu. Jadi kalau Budinia Famiglia kan ibarat nyangkupnya ke semua SMK gitu, maksudnya semua sekolahan. Jadi nggak yang Budinia Famiglia itu bukan semua Budinia, maksudnya bukan siswa Budinia gitu. Jadi bukan yayasan apa namanya, yayasan kan ya? Yayasan. Jadi waktu itu ketika Budinia Famiglia itu hanya sekedar SMK-nya aja. Iya, SMK-nya aja gitu. Jadi belum menyeluruh gitu. Belum menyeluruh. Tapi sekarang ketika lu udah ganti nama akhirnya Budi Family apa namanya Ultra School Budinia ini tuh keseluruhan yayasan. Iya, jadi SMK 1 sama SMK 2. SMK 2. Oh, berarti Budinia tuh kalau boleh tahu sekolahnya tuh ada apa aja sih? Maksudnya SMK 1, SMK 1 itu ada TKR, TSM, sama TKJ. TKJ. Nah, yang SMK 2-nya akuntansi. Yang kayak sama pemasaran. Cewek-ceweknya. Benar. Ada SMP-nya juga nggak sih? SMP nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi memang khusus memang untuk SMK ya. SMK. Oh, dan akhirnya lu terbentuklah namanya Ultra School Budinia. Biar mencakup semua gitu. Nah, oke. Tapi ketika lu inisiasi merubah suatu nama itu kan pasti ada pro kontra kan? Iya pasti. Nah, apalagi dari generasi-generasi sebelumnya yang memang udah nyiptain namanya Budinia Famiglia gitu kan. Nah, lu dapat nggak sih pro kontra kayak gitu? Ya pasti ada sih. Kayak ya mungkin yang kontranya kenapa harus ganti sih? Kalau udah pada nyaman gitu kan Budinia Famiglia. Cuman kan gue mikirnya ini ada ceweknya gitu loh. Kalau Budinia Famiglia doang kan itu mencakup satu yayasan ya. Karena kan di Budinia ada dua sekolah. SMK 1 sama SMK 2. Jadi yang lakinya itu kan kita ke USB. Jadi yang ke perempuan yang ke LUSB-nya. Biar terstruktur lah gitu kan. Enggak acak-acakan. Tapi akhirnya mereka pun bisa mengerti dari generasi sebelumnya. Alhamdulillah pada mengerti. Dan akhirnya juga sekarang lu bisa sebesar ini gitu kan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah berkat perjuangan dari kawan-kawan lu juga dan lu juga kan itu kan memang merubah itu kan nggak semudah kayak ngebalikin telapak tangan gitu kan. Karena pasti nemu pro kontra gitu loh. Apalagi dunia supporter gitu kan namanya lu di generasi mereka sebelumnya kayak ngerasa gue udah capek lu ngebangun ini, kenapa lu rubah gitu kan. Pasti ada ya kan. Cuman memang tergantung kedewasaan masing-masing ya kan. Tapi ketika lu mempresentasikan kita keperluan kita kayak gini segala macam, akhirnya mungkin mereka jadi lebih ngerti gitu kan. Karena kan emang sebelumnya kita sowan dulu ke orang-orang yang dulu kita ya minta izin lah dari kata. Ya, karena kan kita ya biar lebih terorganisasi lagi gitu kan biar enak. Berarti lu ada strukturnya gitu ya sekarang? Alhamdulillah ada. Kalau Kapo ini lu cuma sebatas di tribun apa lu sampai keluar tribun sih kalau boleh tahu nih? Ya sebenarnya sih di tribun ya di luar juga ya, maksudnya kalau di luar kita kayak doktrin anak-anak gitu biar kayak lebih biar kulturnya biar kenal lagi gitu. Pemahamannya juga lebih kental gitu kan. Nah maksudnya gue bukannya kayak gimana ya, maksudnya kenapa lu tetap berpikiran tetap ultras gitu, kenapa lu nggak ngambil kultur lain gitu kan? Bisa aja hooligan atau mania atau sebagainya gitu kan. Nah kenapa tuh kalau dari kalian sendiri? Yang gue lihat dari ultras sih mungkin orang juga ngeliat dari kekompakannya kreativitasnya benar ya, dia kayak ngedukung tim itu lebih loyal lagi, lebih royal lagi gitu kan. Yang gue lihat itu sih gitu kan. Nah kalau dari pandangan lu sendiri Gong? Ya kalau ultras itu sih sebenarnya bener sih kata Bang Kelek gitu. Dilihat pandangan orang itu bikin down lah gitu. Dibuat walaupun sedikit lah, dibuat kalau emang dia lantang suara gitu. Euforianya juga kayak lebih dapet gitu. Ya. Memang kan kalau ultras itu kan cara mendukung yang berbeda. Iya. Mungkin dari yang biasanya kayak gini kan lu nemu tuh sama sekolah-sekolah lain yang mungkin mereka dukungnya kayak A misalkan lu pengen kayak B gitu kan. Tapi memang apapun itu kulturnya yang penting lu fun sebenarnya ngedukung sekolahan lu ya kan.
Tapi oke lah, kurang lebih dari perubahan nama itu udah lu ceritain gitu kan. Akhirnya kita dapatlah titik terang ceritanya itu kan, kenapa sih sampai perubahan nama gitu kan, dan kenapa juga lu bisa nganut ke paham ultras atau kultur, lu bisa memilih ke situ gitu kan. Nah, lu kan seorang kapo nih berdua ya kan. Gue bingung nih, kapo bisa ada dua itu gimana ceritanya tuh? Ya karena kan jam pelajaran kita beda. Oh iya, karena lu beda kelas ya. Kelas. Oh berarti emang sekolahnya tuh ada sip-sipan gitu? Bukan Ya, sip-sipan bukan sih. sipan sih maksudnya. Ini jam pelajarannya gitu. Beda Oh. pulang. Kadang gua dulu pulang nih, dia belakangan. Gitu, sebaliknya. Oh, jadi saling melengkapi ya. Iya. Nah, kalau jadi ibarat kata mungkin ada kapo utama ataupun ada koordinator kapo iya, gitu, gitu ya. Nah, yang kapo utama itu siapa sih di antara kalian berdua? Ya, Gua itu sih. Bang Skelek. Oh, Iya. Bang Kelek dan lu sebagai koordinator Iya, kapo. kapo. Nah, itulah maksudnya gua ketemu sama top boysnya dari begini ya. Top boys. Tapi lu kan ngerasain banget jadi kapo gitu kan. Iya. Apalagi lu memimpin nggak cuma sebatas di tribun, tapi sampai lu di sekolahan pun ataupun di luar match itu kan kalian mimpin di komunitas itu ya kan. Otomatis kan pihak sekolah kan lu nih, nama lu yang akan bertanggung jawab gitu iya, kan. pasti. Nah, lu apa namanya sih, suka dukanya jadi kapo itu kayak gimana sih? Ya suka dukanya, kalau sukanya ini ya kayak seneng aja gitu kan ngelihat anak-anak lantang gitu kan, kayak beban pikiran tuh lepas gitu kan. Gua merasa seneng banget gitu. Mungkin anak-anak ada beban di sekolahan, mungkin puyeng ya, Iya, belajar mulu sama tugas sekolah ya, gitu bener kan. pasti. Ya gue ngerasa seneng aja gitu, anak-anak lepas teriak-teriak. Mungkin itu yang ada di pikiran dia, rasa penat dia gitu. Jadi lu ngerasa bangga sendiri Iya, gitu bangga kan. Nah, kalau untuk Bagong, Dukanya aja ya. dukanya Duka. biar lu saling melengkapi, Iya. punya sukanya, Iya. punya dukanya. Nah, Duka itu gua waktu itu pas pengen UAI Ciracas sampai mau izin ke guru itu ditolak. Oh, jadi lu pernah UI juga? Pernah UAI ke Ciracas, Bekasi sama ya, Halim. Alim. Perdana. Oh, Alim Perdana Bandara, Kusuma iya, itu Lubang bandara. Buaya, Lubang Buaya. Lubang Buaya. Jatuhnya, Buset, lu iya. jauh-jauh juga ya. Dapet, iya bisa main sampai ke sana gitu kan. Ya itu jadi gue izin nih, izin ke salah satu guru, udah izin, gurunya ngomongnya mau berangkat silahkan kayak gitu, tapi kalau mati di jalan gitu, mati di jalan bukan urusan saya. Kayak seakan-akan lu ketika lu berangkat nonton itu kayak seakan-akan ada Iya, paradigmanya itu kayak berantem Iya. enggak gitu sebenarnya ya kan, karena lu ketika W juga alhamdulillah lu kayak nemuin gak sih kejadian kayak gitu? jadi nemuin. Tapi nggak separah itu kan, lu sampai sekarang lu masih pada hidup kan. Alhamdulillah. Dan teman-teman lu yang lain juga masih pada hidup kan. Iya, maksud gua memang ada bu atau pak gitu kan, dan pihak sekolah atau yang lainnya yang nonton, orang tua atau segala macem lah, ubahlah paradigma atau mindsetnya. Sebenarnya kalau di mungkin lingkungan sekolah itu, supporteran sekolah itu nggak terlalu serem banget kok, karena Ekstrim kan. toleransi di tingkat supporter itu menurut gua besar. Bener nggak? Bener. Ketika lu punya rival tapi kawan lu ada di rival itu, ketika lu terjadi clash, mungkin karena lu bersekawan itu akhirnya jadi penengah gitu kan, nggak malah akhirnya jadi ayo kita ngomong, enggak kan. Enggak. Itulah toleransi di supporter itu. Kecuali kalau yang gua pandang malahan kayak di sekolahan, kalau kayak tawuran gitu malah kawan sama kawan akhirnya kayak saling ngelukain gitu, sampai akhirnya gue kemarin nih Gong ya, baca berita di Bogor dalam sebulan 4 orang meninggal Serius? tawuran. Gila. Nah terus paling minim ada yang luka sampai tangannya buntung, minimnya tangannya buntung. Minim ya. Iya. Nah kalau di supporter lu kan nonton, lu kan niatnya kan nonton. Iya. Lu ketika nonton lu bawa nggak sih barang-barang senjata tajam kayak gitu? Nggak pernah, karena lu tujuan utama lu adalah ngedukung sekolah. Jadi nggak nyampe lu sampai, karena ketika lu ada terjadi clash atau apapun keributan, akhirnya yang kerugian juga si tim lu nya juga kan, pasti ada denda kayak gitu sampai kan. diskualifikasi kan. Nah itu, dan memang ada berbagai cara lah untuk gimana caranya lu kepancing emosi akhirnya kena dis gitu kan timnya. Cuman itu bumbu sebenarnya. Kalau di supporter itu memang bumbu. Cuman bumbu itu kan buat jadi penikmat. Iya. Kalau dimasakan bumbu itu kan yang berkata buat jadi ngenakin gitu kan. Bener. Jadi biar nggak hampa-hampa banget, nggak hambar-hambar banget. Nah
Tapi akhirnya lu tetap berangkat Gong. Berangkat dengan jumlah orang lumayan banyak sampai nyewa Miniarta. buset, berapa Miniarto gitu? Satu. Tapi sisanya itu waktu kemana? Ciracas. Ke Ciracas. Berarti kan Jakarta Timur. Jakarta Timur kan lumayan jauh. Ya. Sisanya di motoran sama ada yang nge-Grab. Itu mah banyak kan. Lu segitu jauhnya di tingkat sekolah itu udah lumayan gitu kan. Nah, tapi itu transport itu lu dengan inisiatif anak-anak lu apa dibiayai sama pihak sekolah sih? Kalau transport ya anak-anak, jadi kita bikin ini aja pamflet kayaknya mau way gitu ya, dengan nominal segini ya segini udah sama ini gitu. Include ini lu bisa nonton gitu kan. Akhirnya lu dengan total orang sekian juta orang yang nggak juga kali ya. Ya oke lah, maksudnya sebenarnya kan lu kesana juga kan buat ngebawa nama sekolah gitu kan, karena mau gimana pun yang bertanding itu butuh dukungan. Pasti. Bener kan? Support biar lebih semangat lagi. Iya, dan kalau nggak salah gitu kan, setiap event itu kan pasti ada penilaian untuk supporternya. Iya, supporter terbaik. Pasti ada kan. Nah, tapi lu ketika W kemarin itu lu dapat penghargaan nggak sih? W kemarin itu nggak dapet kita. Oh, nggak dapat. Iya, nggak dapet. Tapi ada penilaiannya untuk best supporter gitu. Ada. Jatuhnya ke Depok, sekolahan Depok. Oh, tuan rumah lah ya. Iya, tuan rumah lah itu kan. Ya, emang jumlahnya ya kalah. Banyak lah dibilang. Kalau dibilang masa mah lu pasti kalah. Pasti kalah. Satu sisi juga kan izin lu juga agak susah. Sulit. Kalau memang diizinkan mungkin all out kali ya. Iya, Insya Allah ya. Pasti. Nah, tapi lu ketika berangkat away itu gimana sih perasaan lu itu ketika berangkat away? Apa itu yang pertama kali atau yang berapa kali itu menurut? Kita bicara yang ketika pertama kali lu away, rasanya kayak gimana? Ya rasanya kayak gimana ya, seneng aja gitu, ada bisa apa sih ngedukung sekolahan keluar kota gitu kan, bisa apa sih ngedampingin mereka gitu buat semangatin. Nah, untuk lu Bang Bagong, ya dibilang rasa seneng ya seneng, tapi ada rasa tiba takut. Takut Pasti. Takut itu kita kelas di situ, karena lu kan namu ke orang, kalau kata amit-amitnya sampai kelas lu nggak tahu harus pulang kemana. Nggak tahu jalur juga kan. Tahu jalur. Benar. Nah, itulah maksudnya suka dukanya dari lu ketika W. Tapi kan jangan sampai ketika lu W juga kan kayak lu kalah dukungan gitu kan. Enggak lah ya. Tapi mau gimana pun juga lu tetap sebisa mungkin, walaupun jumlah lu sedikit tetap all out sih gitu kan. Pasti, apalagi basic lu kan ultras gitu kan, walaupun dengan jumlah sedikit gimana caranya. Lu suka-suka pada buka baju gitu nggak sih? Kalau match kedua kita buka baju. Match kedua. Babak kedua ya. Itu memang tradisi. Mau match dimanapun. Kalau dari panitianya ngizinin gitu. Oh, itu lo harus minta izin dulu? Enggak, kan suka ada peraturan. Oh, gitu. Kalau dari panitia gitu. Oh, di briefing dulu ya sebelumnya? Iya, di briefing. Oh, tapi cewek-ceweknya? Atau enggak? Enggak, ternyata. Jangan terlalu trust banget ya kan. Tetaplah untuk ngejaga aura. Ya, perlu itu. Perlu ya kan. Dijaga. Tapi ketika lu itu cewek-cewek pada ikut? Ya, ikut. Ada yang ikut? Ada. Oh, gila. Nah, mereka sendiri kayak gimana tuh? Kayak antusiasnya mereka untuk cewek-cewek sendiri gimana? Bang Bagong. Antusiasnya waktu pas Uwe ke Halim tuh, Bang. Nggak nyangka aja. Ibarat hampir kebanyakan ladiesnya, Bang. Hampir kebanyakan ladiesnya. Hampir kebanyakan ladiesnya malahan. Hampir kebanyakan. Ibarat kata 50-50 ya, setengah-setengah lah ya. Setengah gitu. Lu itu lu ngajak apa lu paksa lu enggak ini enggak gitu? Enggak, Bang. Enggak maksa ya. Enggak maksa. Mau ya silakan ya nggak apa-apa gitu. Enggak juga ya enggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya inisiatif mereka ya tinggi gitu. Akhirnya mereka datang ngedukung bareng gitu kan. Nah, ketika lu away, kan lu tadi beberapa kali away sih kurang lebih. Ya, ada 5-6 lah. Lu ketika away sampai 5 kali itu pernah nggak sih lu kejadian sampai kelas kayak gitu? Pernah, waktu itu kejadian kelas tuh kalau nggak salah itu Bekasi, Bang. Di Bekasi? Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Salah satu anggota itu ada yang memakai atribut klub lokal. Klub lokal maksudnya Liga 1 gitu? Iya, Liga 1 gitu. Oh, sampai akhirnya mungkin salah paham kali ya? Salah paham. Rivalnya di sono mungkin di sono apa gitu kan, akhirnya di sini apa. Nah, memang di lu sendiri nggak ada anjuran untuk lu kan bawa nama tim sekolah nih ya.
maksudnya nggak ada nama tim-tim, maksudnya lu klub lokal. iya klub lokal gitu kan, udah lu dukung sekolah ya sekolah aja gitu kan. Emang nggak ada anjuran kayak gitu? Ada sih gue Iya. ya, cuman ya kecolongan. Colongan. Oh. Ya cuman gelang. Ya Masalah gelang doang. Masalah gelang. ya anjir itu kan kecil. Gila itu orang Tapi- matanya mata orang. Tapi you know lah rival di Indonesia. Iya, ya kan. Ya rival Jabodetabek ya. Iya, Jabodetabek. Keras sih Nah. memang. Cuman gak lah sampai dibawa sekolah. Iya. Tapi maksudnya di balik itu rival lokal tim itu ada nggak sih lu rival di, maksudnya di ranah lu nih sekolahan ini ketika lu away itu ada nggak sih? Nah, ada Kalau enggak ada sih. Nggak Nggak ada. away. Ya. Tapi kalau di lokal sendiri, Di Bogor gitu. ya Dibilang, iya. ada. Oh lu punya rival nih? Enggak, dibilang rival ya bukan rival Bukan rival. gitu. Karena kita udah ngakuin dia Udah rival. ngakuin dia rival. Biasa aja Biasa gitu. aja Mungkin gitu. dia gimana kayak kita tuh sensitif banget. Sensitif lah. Oh, dia juga ultras juga. Ultras. Oh, Dia mungkin nganut ultras. iya maksudnya kayak adu gengsi Iya. sama ultras kali ya. Adu gengsi. Siapa yang paling ultras nih, ya kan? Itu akhirnya lu menjadi kayak adu gengsi sebenarnya ya. Tapi lu pernah nggak sih sampai bentrokan sama mereka? Enggak ya? Enggak, belum pernah. Alhamdulillahnya belum pernah. Jangan sampai lah gitu. Cuman sewat Iya. doang lah. Nah, lu yang lu bilang rival itu maksudnya lebih kayak kemana tuh sama si sekolah tersebut itu? Jadi kayak ya dia suka Ya, neror aja. iya. Kemudian dari sosial media juga dia suka neror. Oh. Tapi kita tahu itu siapa gitu kan. Kayak lebih ke di ngoceh di Ngoceh. Sosial, sosmed. sosmed. Itu mah sosmed malah Iya. oknum lah. Jadi nggak bisa lu pukul rata juga itu. Hmm. Sebagai komunitas, karena kan adminnya nggak semua anggotanya jadi admin Iya. gitu kan. Kayak lu juga kan di sekolah lu juga kan, maksudnya adminnya nggak semuanya gitu kan. Nah itulah sebenarnya rivalitas itu bumbu sih like, Iya. ya kan gong, maksudnya cuman jangan sampai dibawa sampai ke ranah luar, apalagi sampai lu ayo janjian lu kayak gitu-gitu, enggak lah ya. Karena di supporter itu gue balik lagi nih, di supporter itu tingkat toleransinya tuh sebenarnya tinggi. Buatlah supporteran di sekolah ini itu sebagai hobi yang menarik, jangan sampai ditariknya kayak seakan-akan kayak supporter ini menakutkan gitu kan. Akhirnya kan nanti yang dirugikan kan lu pada juga kan. Pasti lu sulit juga untuk dapat perizinan di sekolah gitu kan. Nah, tapi lu di luar away atau di luar rivalitas itu pernah nggak sih lu clash di dalam ruang lingkup Bogor sendiri gitu kan? Itu di Pajajaran itu ya. Pajajaran, Oh di Pajajaran pernah? Bogor Pajajaran ya. Itu kenapa itu bisa sampai clash gitu? Ya. Abang yang tahu ceritanya. Itu sama yang sekolah yang tadi lu sebutin itu? Bukan? Beda. Beda. Oh. Kenapa bisa sampai clash gitu? Ya mungkin nggak terima kekalahan itu aja sih kayaknya. Oh, lu ketika memang lagi ketemu sama dia. Iya. Oh dia. Sampai akhirnya tapi clashnya di dalam stadion. Ya clash gitu aja. Nggak. Hampir terjadi Iya, sih hampir sebenarnya. terjadi. Oh, jadi kayak sekedar adu mulut doang lah gitu, nggak sampai. Udah ambil Iya, dari dianya udah hampir inilah mau nyerang gitu. Iya. Oh, udah ngedeketin lu buat Iya. nyerang. Tapi lu kan sebagai kapo nih. Ya kan mungkin waktu itu di saat itu Bagong yang ada Iya, situasi. Nah, lu sebagai kapo nanggepin pesawar kayak gitu, lu sendiri kayak gimana sih, Gong? Kalau anak-anak emang ya buat ini masalah gitu ditahan aja. Jangan sampai kita terbawa lah gitu. Sebelum Jangan sampai terjadi iya, clash lah ya. jangan sampai terjadi clash gitu. Jangan sampai kebawa Iya, emosi sih jangan intinya. sampai. Ya di BN tuh gini bang, di Budinia, di Budinia tuh gini. Kita nonton tawuran aja kita dikeluarin. Apalagi kita sampai Iya. ribut. Nonton tawuran. Nonton tawuran doang. Lu nonton tawuran yang beda sekolah itu Iya, bisa dikeluarin asli. Dikeluarin. bagus buat pihak sekolah Budinia agak diperketatin untuk tingkat tawuran ini. Gimana caranya kita harus mengurangi tingkat tawuran. Iya. Sebenarnya memang gue tertarik banget kenapa harus supporter ini diangkat kembali gitu. Karena apa sih di Bogor ini, terutama di Bogor, gue belum ngebahas di kota lain karena di Bogor, karena gue tinggal di Bogor, gue tahu banget berita tawuran itu kayak gimana. Kemarin gue nemuin di bulan apa gitu gue lupa, dalam pokoknya mau masuk awal-awal itu dah Pelajaran baru. ya pelajar-pelajar baru itu dalam sebulan itu 1 bulan 4 kali orang meninggal Serius? Asli. gara-gara orang tawuran. Dan mungkin itu yang tawuran itu yang saling melukai itu kawan. Sama masih sekawan juga. Masih mereka tuh masih kenal. Nah makanya sampai minim-minimnya tangannya buntung. Minim Minim itu. Minim. minim loh. Minimnya.
Gila, maksud gua itulah maksudnya kenapa sih kita angkat budaya supporter, karena supporter itu sebenarnya mungkin lu juga ngerasain ya, bisa lu pertegas juga kalau di supporter itu tingkat toleransinya mungkin tinggi. Ya kan, karena walaupun lu punya rivalitas, tadi udah lu ceritain lu terjadi clash beberapa kali tapi lu masih bisa nengahin, dan lu juga nggak sampai dibawa keluar ranah pertandingan itu karena rivalitas hanya kalau di sekolah pelajari 45 menit ya. Iya, 45 menit. Hanya 45 menit. Dan kalau misalnya di tingkat supporter, karena gue juga hidup di supporter nih, Lek. Gue pernah terjadi clash, tapi karena gue di situ ada kawan, akhirnya kita antar kawan ini gimana caranya untuk udahlah jangan berkepanjangan, kita saling maksudnya kita saling nengahin gimana caranya, solusi terbaiknya kayak gimana gitu kan, nggak sampai gila gitu anak STM gitu. Lu juga kan SMK gitu kan, maksudnya yang paradigmanya gitu kan, apalagi lu supporter mungkin paradigma dari orang tua ataupun sekolah. Gua takut nih anak-anak gua sampai kenapa-napa. Tapi lu pernah nggak sih ngalamin sampai tawuran sebesar itu gitu, apalagi kelas-kelas sebesar itu? Alhamdulillah sih belum pernah, Bang. Belum pernah. Karena itu yang kita jaga, takut dikelarin. Ya, itu. Karena sayang juga, kasihan. iya, karena lu intinya kan ngedukung itu kan buat nama baik sekolah, baik gitu sekolah kan. pasti. Jadi lu tujuan utama lu itu kan kayak gue pengen ngedukung, bukan untuk tawuran segala macam. Jadi yang di dalam stadion itu lu tuh di situ perang kreatif. Iya. Nah, karena di situ pun lu ada tujuannya, hadiah, ya kan. Pasti kadang ada best supporter gitu kan. Ada. Nah, dari kita tertarik nih karena lu memang basically-nya kan ultras gitu kan. Pernah nggak sih lu dapet best supporter kayak gitu? Alhamdulillah sih kita di beberapa event kita dapat best supporter. Yang awal banget kita dapat best supporter Pertama kali ketika lu berdua menjabat. Iya. Nah, di SMK Pancakarya yang di Karangasem, Citerep lah. Oh, itu yang pertama kali kita dapat best supporter. Oh, lu ikut event di situ, lu akhirnya dapat best supporter. Dan lu berarti kurang lebih ngejabat berapa tahun? Ya 2-3 tahun. 2 sampai 3 tahun sama ya berarti ya. Sama. Juga itu ketika lu menjabat itu berapa kali sih yang lu dapat prestasi itu? 3 atau 4 ya? Iya, kalau pas kita menjabat ya, ya 3 atau 4 lah. 3 sampai 4 kali. Dan itu ada beberapa pertandingan mungkin 5 kali atau 6 kali gitu. 5 kali event gitu. Iya. Ibarat kata lu hampir seperempatnya, hampir setengahnya lu bisa dapat best supporter itu ya kan. Sampai akhirnya ya itulah lu balik lagi tujuan utama lu mendukung gitu kan. Terus sebenarnya penilaian itu yang dari best supporter itu, kalian tahu nggak sih itu tuh apa sih yang dinilai dari lu sampai dapat hadiah best supporter itu? Yang gue tahu sih dari kompakannya kan ya, kompak, dari kreatifnya juga. Yang gue tahu itu sih. Nah, sampai akhirnya lu bisa mendapatkan hasil best supporter gitu kan. Dan salah satunya gini ya, best supporter ataupun apa namanya tuh si timnya juara itu kan sebenarnya buat mendongkrak promosi si sekolahan. Ya kan, karena mau gimana pun itu bisa jadi salah satu acuan untuk murid-murid baru untuk masuk Budinia gitu kan. Mungkin yang waktu SMP-nya dia punya skill di futsal gitu kan, dia bisa masuk karena Budinia prestasi futsalnya bagus ya kan. Mungkin dia nggak bisa futsal tapi dia doyan sporteran. Gue pengen masuk Budinia soalnya Budinia kompak parah gitu kan, sering banget juga dapat prestasi gitu kan, ya kan best supporter apalagi gitu kan. Mungkin kemarin gini Lek, gue beberapa kali ngobrol sama supporter tingkat pelajar ya Lek ya. Sampai ada yang bang sekiranya kalau misalkan di supporteran itu menjadikan school bisa nggak ya, kata dia gitu kan. Nah, menurut pandangan kalian berdua, selagi kan lu kan kapo gitu kan. Kalau gue jujur Lek, gue waktu sekolah nggak pernah ikut-ikutan, maksudnya di dunia supporter sekolah, karena sekolah gue memang kurang aktif waktu itu dan selalu dilarang karena emang gue STM, jadi susah ikut event gitu kan. Nah, menurut kalian, pandangan kalian itu setuju nggak sih lu kalau misalkan supporter ini dijadikan eskul? Setuju banget sih bang, karena yang gue ingin di sekolah itu ada eskul supporter ya, buat supporter Budinia. Lu juga setuju juga? Setuju. Karena tapi ketika lu misalkan ada eskul kayak gitu, lu mau nggak ditunjuk sebagai guru jadi eskul supporteran itu? Ya pasti mau. Kita kasih pengalaman yang kita punya selama sekolah atau selama kita
mungkin di dunia supporter gitu ya. Iya. Biar anak-anak tuh paham. Yang gue pengen tuh tiap sekolah itu, misalnya di sekolah gue ya ada eskul tentang supporternya gitu kan. Ya gue pengen ngasih Ngasih edukasi ya kan, itu kan pengalaman ya tentang supporter, karena kan supporter itu gak sebegitu menakutkan yang dipandang orang kan, masyarakat gitu kan. Yang dipandangnya anarkis Iya, segala macam. Dan memang ketika ya itu kan best supporter itu kan ada beberapa penilaian, aspek penilaian yang mungkin yang nggak diajarin sama pihak sekolah itu kan kayak ya lu kreativitas, lu cara bikin koreo, lu terus jaga apa namanya euforia teman-teman lu terus meningkat gitu kan, ngejaga euforianya, terus kekompakan juga kan itu nggak diajarin di sekolah gitu kan, memang harus di luar jam sekolah. Nah gimana wadahnya itu, sedangkan yang lu sekarang alamin gitu kan, untuk dari 3 aspek itu minimal kegiatan apa sih yang bisa ngedongkrak lu bisa bikin budinya ini jadi supporter, best supporter gitu kan, kayak kegiatan rutinitasnya kayak gitu. Ya paling sih kita chain class bang ya, tiap mungkin seminggu sekali atau 2 kali gitu kita rutinin ya, biar anak-anak hafal chainnya. Ya gimana ya, Biar makin kompak. Biar makin kompak, terus juga ngejaga solidaritasnya itu. Kalau misalkan lu ngejaga kayak kayak sebenarnya kayak di supporter itu kan kayak ngejaga kekeluargaan banget ya. Nah itu untuk lu bikin kayak keluarga baru selain di rumah atau di sekolah, lu dengan cara apa sih? Ya paling kita kumpulan gitu, kumpulan Kayak kopdar gitu ya? Iya. Itu rutin? ya paling sebulan 2 kali. Sebulan bisa 2 kali? Iya, 2 kali. Itu di sekolahan? Kagak di sekolahan, Di luar. kopdar di luar Oh sekolah. di luar kan, lu kan masanya banyak. Ya ada tempat ya, lah ya. tempat yang bisa nampung nih gitu. Jadi misal Hmm. hari ini di sini, minggu depan di mana gitu. Jadi selang-seling gitu. Oh. Sambil pertengahan. Tapi kalau untuk chain class sendiri tempatnya di mana tuh biasanya? Di lapangan sih, di sekolah. Di sekolahan. Oh, dibolehin itu. Dibolehin. Di Asalkan di luar jam pelajaran. jam, walaupun malam juga boleh. Boleh aja sih. Boleh aja. Ya, alhamdulillah sih dari pihak sekolah juga bisa support gitu kan. Nah, tapi balik lagi nih, kita guru-guru kalian itu support nggak sih sama kegiatan kalian itu? Iya, gimana ya? Ada yang support, ada yang enggak sih sebenarnya. Pro kontra soal supporter ini. Oh. Karena kan balik lagi yang tadi, karena kan orang menilainya support itu kayak buruk gitu kan, mungkin keras lah gimana gitu kan. Ya mungkin ada juga guru yang support karena kan ngelihat kita dari kreativitasnya, kita juga coba dapet best supporternya, ada nilai plus lah gitu. Iya. Dari beberapa guru gitu. Iya. Tapi ada guru nggak yang suka ikut-ikutan nonton gitu? Ada. Nyampe sekarang gitu kita ngelihat, kita PO baju, Dia ikut. ya ikut. Sih. Salut sama. Boleh kita sebutin nggak? Boleh. Ya, Kan biar dia juga ngerasa bangga gitu dan termotivasi guru-guru yang lain gitu kan, bisa dimasukin di YouTube. Siapa itu guru-gurunya itu? Bu Endah. Bu cewek? Ya, Cewek. cewek. Mantap. Dia Ibu support Endah. Support banget sama WSB. Makasih banyak Bu Endah ya. Support banget. Masih muda kita. apa udah? Iya. Udah berkeluarga? Bilang berkeluarga. Tapi jiwa mudanya masih Masih membara ya, Ibu membara. Endah. Luar biasa Bu Endah. Kalau dari guru cowoknya? Ada Pak Jai. Aja. Pak Jai. Iya. Jai itu Jailannya apa emang? Jainuddin. Gak apa. Dia guru agama. Guru agama Iya. ikut-ikutan nonton juga. Tapi mereka ikut-ikutan ngecen juga. Iya, Ikut, ikut ngecen. Dia Apa? support. Ya, Ya, yang dia apal yang aja, dia yang hafal dia aja apal, yang gitu. sering dia ikut gitu. Salut sama Bu Endah sama Pak Jai. Apa ada lagi? Salam-salam buat guru-gurunya gitu kan. Selain Pak Kalau- Jai itu. Yang sering bukan sering sih. Maksudnya kalau ada final Pak Haji ya. Iya, Kalau Pak Haji suka Maulana. ada. Pak Haji. Pak Haji Maulana. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji Maulana itu juga ikut-ikutan juga. Iya. Gila, berarti memang ada beberapa guru memang yang support sama lu alhamdulillah. gitu kan. Walaupun sampai tadi kata lu ada PO baju atau Iya. ngeliwet, itu mereka ikut Iya, ikut. Ikut baju itu. Gila,
udah ultras banget. Sampai pernah Bu Endah ngomong kalau emang mau ada acara kumpul di rumah saya aja. Nyediain tempat. Nyediain Tapi lu tempat. pernah di rumahnya mereka? Belum sempat. Belum kesampaian. Mungkin nanti di generasi berikutnya bisa. Amin. Mudah-mudahan. Ibu Endah terima kasih udah supportnya sama Pak Jai sama Pak Haji Maulana. Itulah sebenarnya gini sih maksudnya, mungkin buat pihak sekolah atau lainnya atau yang guru yang belum support atau pihak sekolah yang belum support, sebenarnya yang ditakutin hal negatif itu bisa diminimalisir dengan cara apa sih? Kalian kasih wadah mereka apapun, misalkan contoh kecilnya transport ataupun pengamanan itu disupport sama pihak sekolah, itu akan banget ibarat kata walaupun hal kecil itu tapi bisa meminimalisir akan terjadinya yang enggak bener nggak? Bener. Nah, Jadi ada rasa bangga tersendiri gitu. iya, karena lu pasti memandang guru gue udah support, gue juga harus ngejaga nama Iya, baik. harus menjaga nama baik. Iya, Pasti. dan mungkin karena lu rasa nggak enak sama guru itu akan, aduh gua nggak enak nih kalau sampai kejadian yang enggak. Iya, gitu pasti. kan. Itulah maksudnya, mudah-mudahan guru-guru yang lain atau pihak sekolah yang lain bisa dicontoh dari Bu Endah, Pak Jai sama Pak Haji Maulana. Ada satu lagi, Pak Wenza dia. Pak Wenza lagi. Jadwalnya Sangat support banget. jatuhnya Kebetulan tapi sih dia pelatih. Oh, pelatih Futsal juga. futsalnya. Iya. Jadi kalau ada event apa-apa dia langsung kita kabarin kita gitu. ngabarin gitu. Selalu ngabarin. Jadi mungkin udah dapat info juga dari Iya. Pak Wenza itu ya, ketika ada event dia pelatih ya, berarti guru olahraga. Guru olahraga. Guru Jatuhnya mantan. Iya, udah enggak sih. Udah enggak latih doang. Oh, dia pelatih jadi udah nggak jadi guru olahraga. Iya, ngelatih futsal. Oke, Pak Wenza, terima kasih juga. Mungkin Pak Wenza juga udah banyak dedikasi juga untuk Budinia sampai bisa ngebawa Budinia ikut di event-event sampai keluar kota gitu ya kan. Itulah mungkin kan sekolah-sekolah lain itu belum bisa sampai ke event luar kota, Jakarta, Bekasi sampai ke Halim itu kan masih Sebenarnya sih, susah. tahun sekarang ke Bandung kita ada event juga. Harusnya. Cuma kan karena sekarang Tahunku ya. tim. Kita ke Bandung. Oh, harusnya lu sekarang itu main di event di iya. Bandung. Event Itu ngewakilin apa itu? Event apa? Futsalogi apa gitu. Oh, jadi lu ngebawa nama Bogor. Ya, tapi di Bogor itu Perwakilan. enggak cuma iya perwakilan, tapi ada beberapa dari Bogor juga. Iya. Enggak Budinia doang. Enggak Budinya doang. Ada berapa kira-kira tuh sekolah di Bogor? Dari Bogor ya? 5 5. ada Bang kayaknya. 5 ada kayaknya. Akhirnya lu diberangkatin ke Bandung untuk ketemu sama kota-kota lain. Iya. Ya, berhubung corona ya nggak jadi. Tapi ketika nanti andai kata sekarang nggak ada corona, lu terus Budinia sekolahnya itu berangkat ke Bandung, lu sedia itu buat berangkat ke Bandung? Sedia. Pasti, Pasti anak-anak sedia. udah udah antusias banget. antusias itu. Sumpah udah ngelis. Iya, udah ngelis buat udah ngelis. Itu banyak yang ngelis. Banyak. Tapi kan tetap lu perizinan harus ada dari Iya, sekolah dari gitu sekolah. kan. Karena tugas utama pelajar adalah sekolah. Menuntut ilmu gitu kan. Bukan ibarat kata kan kalau supporter kan hanya sebatas hobi lah ya. Jangan sampai hobi diutamakan, belajar di nomor 2 kan. Nah, Harus balance lah ya. harus balance lah gitu kan. Tapi nggak balance juga kalau setengah-setengah itu jatuhnya. Banyak dikit sekolah lah ya. Iya. Tapi lu pernah nggak sih ngerasain lu demi match nih lu sampai harus cabut sekolah? Pernah sih pasti. Pernah. Anak-anak pasti. juga gitu. Lu juga pernah? Bukan cabut sekolah doang sih. PKL juga dia. Wah, PKL, iya. bener lu ya. Cabut PKL. Tapi nah, lu pernah ketahuan sampai lu cabut gitu terus sampai kena sanksi pernah? Pernah gua. Lu pernah? Dari sekolah PKL nih. PKL. Terus nilai lu gimana itu? Ya dari sekolah sih ya di nilai kayaknya dikurangin. Kalau tempat PKL kan bisa bilangnya izin sakit ya, dimaklumin. Oh, Dari lu sekolah. bilang ke tempat PKL bilangnya sakit. Jadi gini Bang, di pas PKL dikabarin nih, besok Budinia final di Pakansari tuh, final di Pakansari. Ya gitu. Anak-anak sempat mau berangkat tuh. Kalau salah gue PKL itu 6 orang. Di tempat yang itu sama? Iya, sama. Dia gini, kalau lu mau berangkat 5 orang berangkat aja gitu. Kata gua kayak gitu. Dia malah ngomong, lu berangkat aja sendiri, gua nggak berangkat, jadi gitu. Jadi yang 5 orang temen lu nggak berangkat? Nggak berangkat. Lu yang berangkat Gua sendiri? berangkat sendiri. Karena lu sebagai kapo. Iya. Dan dia akan bertanggung jawab dari 5 orang itu Iya. kan? Lu nggak berangkat, yang 5 orang berangkat, lu yang bertanggung jawab. Nah itu dia, maksudnya suka dukanya dari seorang kapo adalah karena lu memimpin. Memimpin di ranah tribun sampai pun di luar gitu kan. Ataupun teman-teman lu ketika misalkan sampai kejadian hal yang negatif yang nggak disukain sama pihak sekolah,
lu pasti kan bertanggung jawab kan. Iya. Pernah nggak lu ngalamin kayak gitu? Dari lu dulu Lek. Lu kan kapo utama nih, pasti kan lu yang dipanggil, woi kelek gitu kan. Ya pasti sih. Maksudnya guru tuh nuntut jangan sampai ada keributan gitu. Itu yang dijaga sih dari seorang kelek, dari Seorang kapo ya kan. Tapi lu pernah ngalamin dipanggil sama pihak sekolah gara-gara ada? Belum pernah. Kita belum pernah kelas. Iya, belum pernah kelas. Belum pernah sampai terjadi lah. Karena yang lu junjung tinggi itu sebenarnya silaturahmi Nah, ya, iya. relasi gitu kan. Karena buat apa sih rivalitas? Karena rivalitas itu kan cuma sekedar bumbu ya. Walaupun ada Iya. gitu kan. Nah, lu kan seorang kapo ya Iya. kan. Nah, lu punya cara nggak sih buat narikin kawan-kawan lu yang tadinya nggak ikut supporter jadi ikutan supporter di sekolah lu? Ya ada sih caranya, kayak buat ya ngajak-ngajak. Mesti kita ngambil kepalanya dulu nih per kelas. Oh, ngambilnya per kepala, kelas. ngambil per kepala Ketua dulu. kelas gitu. Ketua kelas mungkin. Orang yang berpengaruh lah di kelas, gak harus ketua kelas gitu kan. Orang yang berpengaruh di kelasnya kita tarik dulu, kita kasih pemahaman kan. Karena dia udah paham, dia kita doktrin, akhirnya dia nyampein ke anak-anak, akhirnya dia mau gitu kan. Bahkan saat gua kelas 3 nih, kan gua paling atas nih kelas gua sama dia. Gua sengaja turun mau pulang, gua ngecen sampai dimarahin gua sama guru. Tiap perjalanan ke bawah tuh mau pulang kita ngecen 3 berapa tangga gitu, 1 Iya. 2 4 tangga. Empat tangga. kita ngecen. Udah gitu kan gedung gitu kan. Iya, jadi gedung nggak rumah rumah. kan. Iya. Kita hampir dimarahin. Bahkan waktu jam kelas gua kosong, gua ngecen pinggir gua itu lab ini apa sih? Komputer ya, lab komputer. Gua ngecen pas jam kosong gua sampai dimarahin sama guru lab ininya. Karena masih ada yang belajar Iya, kan. masih ada yang belajar. Ngeganggu mungkin gitu kan. Ya mungkin yang lu ambil ini caranya adalah apa namanya, anggaplah koordinator Iya, koordinator kelasnya kelasnya. gitu kan. Tapi kan semua angkatan itu turun juga kan. Iya, turun. Nah, untuk lu sendiri apa lu bagi tugas nggak sih, misalkan lu ngambil per koordinator kelas, tapi kan di sekolah itu nggak terlalu kan ada tongkrongan juga kan. Iya. Kayak basis tongkrongan Iya. gitu. Nah, lu sendiri apa lu bagi tugas? Kagak sih, enggak bagi tugas ini. Ya, berjalan kita Berjalan. berdua. Berjalan aja, nanti juga akhirnya mereka terbius sendiri iya. gitu kan. Tapi balik lagi nih, supporter itu kan yang dijunjung tinggi itu kan Iya. kreativitas. Nah, lu pernah nggak sih buat koreo gitu? Alhamdulillah Gua pernah. beberapa event. Beberapa event lu pernah bikin koreo. Itu koreo koreonya 3D. Nah, dari koreo itu kan perlu dana nih, Iya. Lek. Ya kan? Iya kan gue nggak? Iya, Dana yang lu dapet ini untuk bikin koreo 3D kan kayaknya lumayan Iya, besar. Lumayan. Lu pendanaan ini dari mana sih kalau boleh tahu? Dari markup tiket kita. Oh. Dari event-event sebelumnya. Iya, Jadi kita markup tiket itu kita masukin ke uang kas. Oh, jadi lu ada uang kasnya gitu ya? Ada. Itu buat mengalati USB itu tersendiri. Jadi buat menuhin kebutuhan diri Iya. sendiri kayak perkusi ataupun Iya, sampai ke koreo gitu kan. Jadi pihak guru pun kalau untuk dana kayak gitu-gitu, gua nggak bilang pihak guru sih ya, tapi iya. pihak sekolah tuh belum support gitu ya. Ya, mungkin beberapa guru ada yang Iya, Ya, support. tapi kan kalau pakai dana sekolah kan mungkin belum. belum. Ya, kata dana kemahasiswaan, kok mahasiswa sih? Kesiswaan. Kesiswaan, maklum. Mantan mahasiswa gitu kan. Ya, itu dana kesiswaan itu kan memang belum sampai ke ranah buat kesporteran gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya lu dapet support dana juga untuk menjunjung sama kreativitasnya itu. Amin. Banget itu. Biar lu juga lebih dapet best sporternya lebih iya, banyak gitu kan, buat promosi Bapak Ibu. Promosi pihak sekolah juga, atau yang diuntungkan pihak sekolah juga, bener ya? Iya, benar. Ya itulah. Oke. Terus terakhir nih ya, Iya. pesan-pesan lu buat lu kan sekarang udah alumni ya? Iya, udah alumni. Ada kapo barunya kan? Ada. Udah ada. Tiap regen ada. Udah ada tapi sekarang. Udah ada. Udah ada. Tunjuk. Oh, udah. Pemilihannya gimana sih jadi seorang kapo di dunia? Jadi kita ngelihat orang aja yang antusiasnya tinggi, Iya, yang dia aktif selalu gitu. ya kan. Ya, kita nilainya dari situ. Yang sekiranya paham. Iya, paham. Sama paham yang lu buat juga gitu kan. Karena kan kita ngelihat itu, kita langsung tarik orangnya, kita doktrin, akhirnya dia bisa. Terbiasa. Oh, tapi ada calon kandidat gitu nggak sih? Misalkan ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Lu satu nih, satu lu pegang, gimana caranya dia ngerti gitu. Iya. Oh. Gitu kita pegang itu orang.
orang. Oh, jadi memang ibarat kata bukan sistem pemilu kayak Enggak nyoblos ya, coblos kampanye gitu. Enggak lah ya. Enggak. Ya oke lah itulah. Tapi waktu lu jadi kapo juga ditunjuk juga berarti dari alumni sebelumnya. Iya. Oke, itulah mungkin lu untuk siswa-siswa teman-teman Budinia kalau lu pengen jadi kapo ya sedikit lah temuin Bang Kelek sama Bang Bagong gitu kan. Mungkin lu bisa sharing sama mereka atau beliau gitu kan. Toh jadi kapo itu sebenarnya memang tanggung jawabnya besar. Tapi ada sukanya juga. Kepuasan di hati ya Lek ya. Kepuasan tersendiri ya. Karena lu bisa ngebawa nama baik sekolah gitu kan. Oke, terakhir nih closing statement untuk generasi-generasi yang sekarang terutama kapo barunya dari kalian berdua seorang kapo, apa sih untuk mereka? Ya kesan-pesannya Iya. buat regenerasi ya, gua harap sih rasa apa ya, mungkin yang anak-anak sekarang masih pada malu ya. Ya hilangin aja lah, ini kan demi kita semua kan, demi keluarga kita juga, demi Budinia gitu kan. Ya mungkin gimana caranya biar kalian tuh lebih pede lagi gitu kan di saat di atas tribun gitu. Ya itu aja sih dari gua. Dari Bang Kelek seperti itu dan dari Bang Bagong. Kalau dari gua kan buat anak-anak Budinia tuh jatuhnya pada malu, Bang. Iya, jadi pada malu. gua pengen itu jangan malu untuk bertanya. Kalau emang dia pengen nih ya tanya aja ke alumni atau ke abang kelas gitu. Ya gitu aja sih. Intinya sih lebih ke jalin silaturahmi sama alumni. Jalin silaturahmi itu untuk lebih sharing dan mungkin juga kalian juga memperbolehkan untuk sharing ke luar sekolah gitu kan, untuk nambah ilmu. Cari relasi juga. Cari relasi juga untuk mengurangi apa sih rivalitas itu. Benar. Ya karena lebih baik silaturahmi dibanding rivalitas gitu kan. Berbanyak kawan dibanding berbanyak musuh. Gitu kan. Karena lu juga kan nggak ada kemungkinan banyak wanita juga yang nonton di situ. Oke, gitu aja sih. Terima kasih Kelek dan Bang Bagong untuk cerita-cerita di sekolah Budinia ini yang memang ketika match selalu dibikin merinding sama aksi-aksinya dan cen-cennya mereka. Kadang gue asli, gue pernah waktu itu gue nonton itu, lu itu kalau nggak salah pesta paperroll itu bikin banget, udah gila itu, udah kayak hujan kertas gitu kan. Nah itulah yang selalu gue bikin merinding melihat Budinia. Mungkin aksi dan koreonya itu memang selalu dinanti-nantikan sama penonton yang lainnya. Terima kasih Kelek udah datang di channel ini, dan terima kasih juga Bang Bagong udah datang di channel ini, dan sampai jumpa kembali.